Berlatar belakang di Amerika Serikat, di mana pada tahun 2012 angka kriminal yang tinggi membuat pemerintah akhirnya memberdayakan penjara swasta untuk menahan para napi kelas kakap. Nah, di antara banyak sekali penjara swasta, ada satu yang sangat terkenal bernama Pulau Terminal. Penjara ini bukan hanya terkenal karena penjagaannya yang super ketat, tetapi juga pengelolanya memanfaatkan para napi untuk mengikuti sebuah balapan mematikan bernama Death Race. Acara ini disiarkan secara langsung melalui live streaming berlangganan dan berhasil menarik jutaan penonton. Pada suatu malam, di arena balapan, terlihat salah seorang napi bernama Frank sedang diburu oleh lawannya yang bernama Joe. By the way, balapan Death Race sendiri bukanlah balapan biasa, karena semua peserta diperbolehkan menggunakan senjata yang sudah diintegrasikan di mobil masing-masing. Sehingga, selama pertandingan, tentu saja aroma ketegangan dan aksi saling bunuh disuguhkan pada balapan ini. Di tengah balapan, Frank menghadapi kendala di mana semua sistem persenjataannya mengalami malfungsi sehingga ia menjadi target empuk dari musuh-musuhnya yang berada di belakang. Nah, karena tak mau mati konyol, sang navigator Frank yang bernama Case memilih untuk menyelamatkan diri menggunakan kursi pelontar. Sementara Frank sendiri akhirnya terkena bazooka. Meski ia harus tewas, pada akhirnya Frank berhasil mencapai finish terlebih dahulu. Got us, Frank. You have to drop back. I'm sorry. Dari sini, scene pun beralih memperkenalkan kita pada tokoh utama di film ini. Dia adalah si gundul bernama Ems. Sehari-harinya, Ems bekerja sebagai seorang buruh pabrik, namun pada hari itu merupakan hari terakhir ia dan rekan-rekannya bekerja di sana. Selesai bekerja, Ems dan juga buruh lainnya mulai mengantri untuk mengambil pesangon mereka. Namun karena jumlahnya terlalu sedikit, hal itu pun membuat para buruh akhirnya mulai emosi. Meski begitu, perusahaan sudah mengambil langkah lebih awal dengan menyewa para aparat untuk menghadapi para buruh. We're honest workers, we're just like you guys! Bastards! Selesai bekerja, Ems pun pulang ke rumah dengan keadaan lesu. Tak bisa dipungkiri kalau ia sekarang benar-benar khawatir akan perekonomian keluarganya ke depan. Apalagi mereka baru saja memiliki seorang putri yang masih kecil. Untung saja istri Ems memiliki pribadi yang sederhana sehingga ia selalu bisa menjadi sosok yang membuat Ems merasa tenang. I don't deserve you. You're a good man, Jensen Ames. And it doesn't matter what anyone else thinks but me. So $300. That's all they gave us. We'll make it last. We always do. Malam itu, ketika sedang asyik bermain bersama putrinya di lantai bawah, rupanya rumah mereka kedatangan seorang penjahat. Dan entah alasannya apa, penjahat itu langsung menghabisi istri Ems. You know you won't understand it. Ems yang mendengar suara dari istrinya dengan bergegas langsung naik ke atas. Akan tetapi, sesampainya di sana, Ems sudah lebih dulu disemprot dengan menggunakan cairan dan tak lama kemudian ia pun pingsan. Honey? Susie? Pada pagi harinya ketika terbangun, Ems dibuat kaget sebab dirinya sudah dikerumuni oleh beberapa aparat. Ditambah lagi, kini tangannya menggenggam pisau yang membuat dirinya seolah-olah adalah pelaku kejahatan. Dan tak banyak basa-basi, ia pun segera ditahan. Singkatnya, setelah menjalani persidangan yang panjang, Ems pun akhirnya ditahan di penjara Pulau Terminal. Sebagai penjara paling ketat, setiap tahanan pun akan didata dan kemudian menjalani sebuah perpeloncoan yang biasa dilakukan oleh kepala sipir bernama Ulrich. Tak sampai di situ, Ulrich juga terkenal suka membuli napi yang baru masuk ke sana. Begitupun dengan Ems. Drop yourself. Ketika hari sudah malam, Ems pun diantarkan ke dalam sel tahanan. Ia ditempatkan dengan 4 orang lain yang merupakan penjahat kelas kakap. Belum lama para sipil meninggalkan sel, terdengar suara keributan yang berasal dari sel tempat Ems berada. Di sini para sipir mengira kalau Ems habis dikeroyoki. Namun ketika dicek, yang terjadi malah
They slipped. Pada pagi harinya, terlihat para napi sedang menyantap sarapan masing-masing. Dan sebagaimana penjara pada umumnya, di sini juga ada beberapa napi yang tergabung dalam kelompok geng tertentu. Ketika Ames sedang menyantap makanannya, kelompok napi yang dipimpin oleh coach tak henti-hentinya mengamati Ames. Lalu salah seorang anggota coach yang bernama Liz memberitahu kalau Ames dulunya adalah mantan pembalap jalanan yang rekornya tidak pernah terkalahkan. Who's the new guy? Jensen Ames, holder of the fastest laps at Willard, Union, and Butler. Tak berselang lama, seorang bos gangster bernama Pachenko tiba-tiba mendatangi Ames dan langsung memprovokasinya. Ia dengan sengaja meludahi makanan Ames dan langsung menghina almarhum istri Ames. Tak terima dengan semua perlakuan ini, Ames pun langsung melawan. Guy kills women, rapes kiddies. Akibat insiden tadi, Ames pun dibawa ke hadapan pemilik pulau terminal bernama Hennessy. Meskipun seorang wanita, Hennessy selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat licik. Di sini Hennessy pun bilang kalau Ames terus berkelahi dengan para napi, maka ia bisa berada di penjara ini seumur hidup. Namun, jika Ames tidak mau menghadapi hal tersebut, maka Hennessy memiliki sebuah tawaran menarik. Nah, seperti yang kita tahu jika di penjara ini ada sebuah balapan yang sangat terkenal. Nah, karena di awal Frank sudah tewas, di sini Hennessy pun meminta kepada Ames untuk menjadi pengganti dari sosok Frank dan akan menggunakan sebuah topeng. By the way, sosok Frank ini sangat berharga ya bagi Hennessy karena ia memiliki fans yang sangat besar dan berhasil mendatangkan puluhan juta penonton. Dan tentu itu semua adalah sumber pemasukan bagi Hennessy. Awalnya, Ames tidak tertarik dengan tawaran itu. Namun Hennessy bilang kalau di musim ini sudah terdapat 5 pertandingan dan Frank sudah memenangkan 4 diantaranya. Sehingga Ames hanya perlu menang sekali saja. Jika berhasil, maka ia akan diberikan surat pembebasan. You're familiar with the death rate and the driver the fans call Frankenstein. I want you to become Frankenstein. Win 5 races, you go free. Those are the rules. Setelah bersedia, Ames pun dibawa ke arena bengkel tempat para pembalap death race berada. Di sana, ia disamarkan sebagai montir dan diperkenalkan kepada coach dan 2 orang rekannya. Di sini, tidak ada yang tahu kalau Ames akan menggantikan Frank, dan semua yang membocorkan hal ini pasti akan dihabisi oleh Hennessy. Ketika sedang melihat mobil untuknya, Ames dibuat terkejut dengan persenjataan yang terpasang. Coach kemudian menjelaskan kalau mobil ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa, bahkan di bangku sang navigator sudah dilengkapi dengan sebuah sistem pelontar. Lebih lanjut lagi, coach juga bilang kalau meskipun mobil ini memiliki senjata, mereka tidak beramunisi sebab dalam aturan permainan, amunisi hanya akan diberikan kepada para peserta sesaat sebelum balapan dimulai. Bulletproof glass will be here, Smoke and napalm for defense. Where's the ammo? We get that on race day. Pada keesokan harinya, Ames pun mulai dijelaskan oleh coach beberapa hal terkait dengan balapan yang akan diselenggarakan, di mana setiap balapan terdapat beberapa babak. Di babak pertama dan juga kedua, setiap pembalap harus saling membunuh, sehingga di fase ini, M harus bisa terus bertahan hidup. Lalu di akhir, barulah balapan tentang siapa yang mencapai garis finish duluan. Nantinya, balapan ini akan diikuti sekitar 10 peserta, termasuk Pachenko yang suka majek Ames dan juga Joe yang sudah menghabisi Frank di awal film. and while getting your own skinny ass over the line alive. First one over that line wins. Tomorrow morning you meet your navigator. I'd like to talk to her ahead of time before the race. Di tengah obrolan, Ames pun tak sengaja melihat para napi yang baru datang dari luar setelah selesai bekerja. Mereka semua tampak menggunakan gelang GPS yang sama persis dengan milik pelaku pembunuh istrinya. What are they? Work detail. It's the GPS tracking bracelets. Singkatnya, saat hari H balapan yang ditunggu akhirnya tiba. Ames keluar dari sel tempat Frank berada dan dipakaikan sebuah kostum yang memang biasanya Frank gunakan. Sepanjang jalan, para napi bersorak gembira dan mereka sama sekali tidak menyangka kalau itu adalah sebuah penyamaran. Di sisi lain, terlihat dari layar operator live streaming, penonton kali ini sudah mencapai 50 juta orang, menandakan betapa antusiasnya mereka untuk melihat aksi Frank di jalanan. And we're live worldwide. The race begins streaming live in 10 minutes. Watch from the car of your favorite driver. A full-on fight to the death. Ketika para pembalap sudah berada di mobil masing-masing, bus yang mengangkut para napi wanita yang bertugas menjadi navigator akhirnya tiba. Lagi-lagi, Cash pun ditempatkan untuk menjadi navigator dari Frank.
Case. Frank. Sebelum balapan dimulai, coach mengatakan kalau Ames bisa membuka topengnya selama balapan karena kaca mobil ini sudah didesain seperti pantulan cermin. Lebih lanjut lagi, coach juga bilang kalau senjata baru akan aktif pada lap kedua. Case no one can see it, so you might want to take the mask off. How the hell is running that thing? Meski di awal balapan Ames sempat kewalahan, pada akhirnya ia pun dengan mudah bisa beradaptasi dan berhasil kembali menduduki posisi pertama. Terlihat, hampir semua penjahat mengincar Ames karena benar-benar sudah kesal dikalahkan selama 4 kali berturut-turut oleh Frank. Apalagi Joe, yang pada pertandingan terakhir telah gagal menghabisi Frank dan juga finish di urutan kedua. Being fast, we gotta catch up. Man, I know what I'm doing. Balapan pun semakin seru pada lap kedua. Di sini setiap pembalap harus berhasil menyentuh sebuah tombol berlogo pisau untuk mengaktifkan senjata. Lalu juga ada tombol perisai untuk mengaktifkan pertahanan, serta ada tombol tengkorak untuk mengaktifkan banyak jebakan. Swords on the main gun. Shields trigger the napalm, oil, and smoke. Meski sudah memasuki lap kedua, di mana persenjataan bisa aktif, anehnya kendaraan yang dinaiki oleh Ames menghadapi kendala karena senjata di mobil tidak mau aktif. Alhasil, ia pun menjadi bulan-bulanan dari pembalap lain yang ingin menang. It's jammed. I'm back. Tak mau terus-terusan diserang, Ames pun memiliki sebuah ide. Ia pun meminta kepada Case untuk duduk di pangkuannya dan langsung memencet tombol kursi pelontar yang memang sudah dilengkapi dengan sebuah tangki bahan bakar cadangan. Get on my lap. What? Get on my lap. Oh, what the hell? Oh, shit. Sesaat sebelum tiba di garis finish, tiba-tiba Pachenko berhasil menyusul Ames dan melakukan sebuah selebrasi yang sama persis seperti yang dilakukan oleh pelaku yang membunuh istrinya. Hal ini pun sontak membuat Ames kehilangan fokus dan tiba-tiba... Look out! Akibat kejadian barusan, Ames gagal memenangkan pertandingan. Singkatnya, setelah ia sampai di bengkel, coach dan timnya pun langsung mengecek sistem persenjataan di mobil. Tapi anehnya, setelah diteliti tidak ada kerusakan sama sekali pada senjata mereka. We have 14 hours, gentlemen, so let's get to work. Coach! All sprays work fine. Di sisi lain, Ames sendiri sebenarnya berkeinginan untuk menghampiri Pachenko. Akan tetapi, setelah dipikir ulang lebih baik ia mendatangi Hennessy, karena kini Ames sudah menyadari sesuatu yang sangat penting. Last place. It's too bad. Everyone loves a comeback. Go fuck yourself. Ketika bertemu dengan Hennessy, Ames mengatakan kalau ia sekarang sudah tahu jika dirinya memang sengaja dijebak dan lalu dimasukkan ke dalam penjara karena Hennessy membutuhkan sosok pengganti untuk Frank. Dari hal inilah, Ames pun langsung menegaskan kalau ia tidak akan sudi lagi mengikuti balapan selanjutnya. What can I do for you, Mr. Ames? I'm not racing tomorrow. Tahu kalau Ames akan mangkir dari balapan, membuat Hennessy akhirnya mengeluarkan kartu as terakhir. Ia lalu meminta Ulrich dan penjaga lain untuk sebentar keluar. Lalu setelah itu, Hennessy pun mulai mengancam Ames dengan mengatakan kalau Ames tidak mau ikut balapan, maka kepala anaknya akan dipajang di ujung jembatan. Perkataan Hennessy ini langsung membuat Ames naik pitam. Ia yang sudah tidak tahan sebenarnya ingin langsung menghabisi si wanita licik ini. Tapi untung saja Hennessy sudah siap lebih dulu dengan shotgunnya. Man who killed my wife is in this prison. Wonder what he'll say when I ask him why he did it. You're one of the monster. Oh, you've got one. Pada sore harinya, saat sedang duduk santai, Ames dihampiri oleh coach. Di sini mereka pun mengobrol dan pada akhirnya Ames tahu kalau coach bukanlah seorang kriminal. Jadi, coach ini memang seorang napi dahulu dan sempat ditahan di pulau terminal. Akan tetapi, setelah bebas, rupanya coach lebih betah tinggal di dalam karena ia bisa mewujudkan mobil impiannya di masa kecil. Lebih lanjut lagi, coach mengutarakan kalau sebenarnya ia pun yakin jika Ames adalah sosok yang baik. Namun sayang, ia berhasil dijebak oleh Hennessy. Mendengar hal itu, Ames pun menjawab kalau suatu saat ia akan membalas perbuatan orang tersebut. What would you say if I told you Hennessy had my wife killed? Me, Frank, for it, so she could bring me in here to be a Frankenstein?
My name was Susie. She was my chance at something else. And that bitch took her away from me. Pada malam harinya, Ames yang berada di bengkel, tiba-tiba ia diserang oleh Pachenko dan anak buahnya dari belakang. Ia pun dengan segera dipukuli habis-habisan dan hampir saja mau dibunuh. Beruntung, Lee segera tiba dan juga mengalihkan perhatian. Hingga di saat yang sama, Ames pun mengembalikan keadaan. Ketika sudah KO, Pachenko akhirnya berterus terang kalau malam itu memang dirinya lah yang menghabisi istri Ames. Tak sampai di situ, malam saat kejadian sebenarnya juga ada Ulrich beserta Hennessy yang memang standby di depan rumah Ames. Nah, karena sudah mendapatkan pengakuan secara langsung dari Pachenko, Ames pun berniat untuk langsung menghabisinya. Tapi tiba-tiba... Singkat cerita, beberapa hari kemudian, balapan berikutnya pun akan segera dimulai. Kali ini, Ames pun telah benar-benar mempersiapkan dirinya karena ia memiliki satu tujuan, yakni menghabisi Pachenko di arena balapan. Prisoner, it's time to get ready. Saat balapan dimulai, Ames memilih untuk start dari paling belakang. Hal ini dia lakukan karena Ames sudah tahu kalau aksi sabotase senjata di mobil tak lain dan tak bukan adalah ulah Case. Makanya saat ini, Ames pun mengancam Case jika ia tidak memberitahu apa yang sudah terjadi, maka Ames akan dengan senang hati melemparkan Case keluar dengan kursi pelontar saat kecepatan tinggi. Did you kill the old Frank? You're a real shame for that to happen to you. Hennessy. She said she signed my release paper. Tak mau mati begitu saja, Case akhirnya mengaku kalau itu ia memang sengaja lakukan karena Hennessy menjanjikan kepada dirinya sebuah imbalan berupa surat pembebasan. Menurut Case, sosok Frank adalah mesin uang bagi Hennessy, makanya tidak heran kalau ia akan melakukan berbagai macam cara untuk tetap menjaga Frank agar tidak keluar dari penjara. Sabotage his rear weapons. Why would Hennessy want that? To keep Frank here. He wouldn't quit. I just wanted to make sure he didn't win. Setelah semuanya jelas, barulah Ames langsung tancap gas mengejar pembalap yang lain. Dalam beberapa kali tikungan, Ames sudah terlihat berhasil menyusul Pachenko yang saat itu berada di posisi pertama. Dan karena sekarang senjatanya sudah tidak disabotase, maka saat itu juga Ames langsung menghancurkan mobil Pachenko. I told you to take defense. He's too heavily armored. Ketika Pachenko sekarat, Ames pun turun dari mobil menggunakan topeng milik Frank. Sebagai pembalasan, Ames pun langsung menghabisi Pachenko dengan tangannya sendiri. Bahkan lebih dari itu, Ames juga memberikan sebuah sinyal kalau sebentar lagi Hennessy lah yang akan menjadi target berikutnya. Melihat Ames yang sudah berani membuat Hennessy kehilangan akal sehat, ia pun dengan segera memerintahkan sebuah truk modifikasi miliknya bernama Doom Truck yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam senjata untuk memasuki arena. Release the dreadnought. Ketika truk ini keluar, para pembalap langsung terlihat kesulitan. Mereka yang hanya memiliki skill rata-rata pasti akan langsung meninggal. Hingga pada akhirnya yang tersisa dari 6 pembalap hanyalah Ames dan juga Joe. Melihat pembalap lain yang sudah mokat, membuat Ames akhirnya menghubungi Joe melalui radio yang ada di mobil dan mengajaknya untuk bekerja sama. Mereka pun sepakat dan berencana untuk berada di masing-masing sisi kanan dan juga sisi kiri dari Doom Truck. Mereka akan membuat Doom Truck kesulitan melakukan manuver hingga pada akhirnya.
Hennessy benar-benar tidak menyangka kalau truk kesayangannya berhasil dihancurkan. Sementara di sisi lain, Joe mendapatkan sorakan yang sangat banyak dari para napi yang menonton perlombaan tadi. Damn it! Singkatnya, saat hari sudah malam, Joe pun mendatangi bengkel tempat mobil Frank berada. Di sana ia menyampaikan kalau tadi suara Frank di mobil sangat mirip dengan suara Ames. Untung saja, sosok Frank selama ini memang cukup misterius. Ia selalu berada di sebuah sel yang khusus dan tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan napi lain. Makanya dalam situasi seperti ini, Ames dapat dengan mudah beralibi agar tidak ada yang mencurigainya. I was wondering, what if you got in an accident? You even kind of sound like it. Sick, fucked up guy that he is. I just want to kill you. That's real. Di sisi lain, Hennessy yang takut dengan ancaman dari Ames akhirnya mengatur siasat. Ia memerintahkan kepada seluruh sipir untuk mengumpulkan para napi di lapangan, dan ia akan berpidato di sana. Nah, di saat yang bersamaan, Ulrich akan memasang sebuah bom di mobil Ames secara diam-diam. Tonight is the final leg of the death race. A 5 times winner. The world gave you to me because you were not fit to be fathers. You were not fit to be husbands. And it draws inspiration from your courage. I want to show you something. Singkat cerita, beberapa jam sebelum pertandingan lanjutan dimulai, coach menunjukkan sebuah video kepada Ames, di mana dalam video tersebut terlihat salah satu bagian tembok yang mengarah langsung ke jembatan yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Melihat video tersebut, Ames lalu meminta agar mobilnya dilengkapi dengan tangki bahan bakar cadangan. Ghana, lists. Does inspectors care if we had a half-gallon reserve tank? Another half gallon? Coach. Let's give the man what he wants. Selesai dari timnya, Ames pun mendatangi Joe. Di sana ia berbicara cukup serius dan entah apa yang Ames rencanakan. Intinya, Joe saat ini bersedia untuk bergabung ke dalam rencana Ames. I'm gonna win this race. You stay the fuck out of my pit. Hey, maybe you and Frank should have a little talk. Tepat 1 jam sebelum pertandingan, Ames dihampiri oleh Hennessy saat sedang bersiap di ruang locker. Di sini, lagi-lagi Hennessy mencoba menghasut Ames dengan mengatakan kalau ia sudah tidak pantas merawat putrinya karena sekarang sang putri sudah diadopsi oleh keluarga yang lebih berada. Maka dari itu, Hennessy pun menawarkan kepada Ames untuk menjadi pembalap tetap di Death Race dan nanti ia akan digaji dengan bayaran yang sangat fantastis. What would you do with your freedom? Are you really the best future she could possibly have? If you decided that out there on that track, it would be the most unselfish act. Just something to think about. Singkat cerita, pertandingan pun akhirnya dimulai. Kali ini, kendaraan Joe dipenuhi oleh banyak rudal, sementara mobil Ames malah dipenuhi oleh banyak tangki bahan bakar. Switch it back on. Saat memasuki lap kedua, lagi-lagi senjata pada mobil Ames tidak bisa berfungsi. Hal ini tentu saja membuat Joe bisa leluasa terus-menerus menyerang Ames. It's party time. Light me up. Saat berada di trek yang lurus, Joe pun langsung meluncurkan rudal dan secara anehnya rudal-rudal tersebut malah mengarah ke sebuah tembok. Ketika tembok jebol, disitulah Ulrich dan Hennessy sadar kalau Ames berencana untuk kabur. Dengan segera, Hennessy pun memencet tombol pada sebuah remote yang bisa meledakkan bom yang sebelumnya Ulrich pasang. Tapi untung saja, hal ini sudah coach duga sehingga saat tombol dipencet tidak terjadi apa-apa. Okay, cocksucker. Somebody's mad right now. Nobody fucks with my car. Di sisi lain, para pasukan langsung bergegas mengejar Ames dan juga Joe. Mereka mengerahkan sekali banyak armada, baik mobil maupun helikopter, agar kedua tahanan itu bisa gagal melarikan diri.
Meski dikejar oleh banyak mobil, Ames tidak terlihat panik karena ternyata ia sudah memperkirakan hal tersebut. Ketika mereka sampai di ujung jembatan, disitulah Ames melepaskan tangki bahan bakar tambahan yang memang sudah dipasang oleh tim sebelumnya. Very nice modification. Akibat ledakan tadi, Ames dan juga Joe berhasil keluar dari jembatan. Di sini mereka belum bisa bebas karena masih ada helikopter yang mengikuti. Good luck, Joe. Get me a pilot. I need to talk to a pilot right now. Di saat yang bersamaan, dari markas, Hennessy memerintahkan kepada pilot helikopter untuk fokus mengejar Ames, sehingga Joe dapat dengan mudah pergi tanpa ada yang menghiraukan. Di saat yang sama, Ames dan Cash pun bertukar posisi. Di sini Cash memilih untuk membantu Ames kabur dengan menggantikan posisinya sebagai pengemudi, sementara Ames sendiri berhasil keluar dari mobil saat heli berada di blind spot karena terhalang oleh bangunan. Sure you're up for this? I owe it to Frank. Ketika sudah dikepung, Cash pun keluar dari mobil menggunakan kostum milik Frank, sementara Ames sendiri pada akhirnya dijemput oleh Joe dan kabur dari sana. Listen up, my baby girl. Di samping itu, Hennessy yang berada di penjara terlihat bahagia karena ia pikir dirinya telah berhasil menangkap Ames. Beberapa saat kemudian, Ulrich pun datang dan memberikan sebuah paket yang berasal dari penggemar. Ketika paket itu dibuka, rupanya berisi sebuah bom yang sebelumnya dipasang di mobil milik Ames. Damn. I love this game. Beberapa bulan kemudian, terlihat Ames dan juga Joe memilih untuk membangun bengkel kecil-kecilan. Tak lama kemudian, mereka kedatangan tamu yang tak lain dan tak bukan adalah Cash. Cash memang pada akhirnya berhasil kabur setelah Hennessy mokat akibat bom yang sebelumnya meledak. Terlihat juga kalau putri Ames kini sudah kembali untuk tinggal bersama ayahnya. Meski kini sang ibu telah tiada, Ames sudah berjanji untuk membesarkan putrinya dengan melakukan hal terbaik yang ia bisa. Tamat, film pun akhirnya selesai. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampaikan pendapat kalian tentang film Death Race di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.